dugaan dari penyidik sementara ini karena para korban ini mengetahui ya apa yang dilakukan oleh para pelaku terdahulu, yaitu ternyata terungkaplah TKP di Cianjur. Sedangkan di Cianjur tadi kami sampaikan motifnya ini terkait dengan adanya penipuan awal dengan janji-janji, kemudian dikemas dengan kemampuan supranatural. Yang gali lubangnya seperti itu kan buat nggak tahu. Makanya saya tuh nggak nyangka gitu yang baik kayak gitu bisa tega berbuat seperti itu. Pemirsa, jumlah korban kasus pembunuhan berantai di Bekasi dan Cianjur bertambah menjadi 11 orang dengan 9 orang diantaranya meninggal dunia. Hal ini diketahui setelah polisi mendapati seorang pria bernama Ujang Zainal yang nyaris tewas di tangan Wawon Erawan CS. Upaya pencarian korban lain dalam kasus pembunuhan berantai Wawon Erawan CS di Bekasi dan Cianjur, Jawa Barat terus dilakukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Setelah menemukan 9 korban tewas, petugas mendapati seorang pria bernama Ujang Zainal yang nyaris tewas di tangan para tersangka. Kepada petugas, warga Cianjur ini mengaku sempat meminum kopi bercampur racun yang diberikan oleh tersangka Solihin alias Duloh yang tak lain adalah tetangganya. Nyawa Ujang selamat setelah mendapat perawatan selama 4 hari di sebuah rumah sakit di Cianjur, Jawa Barat. Namun, penemuan dan motif tersangka melakukan percobaan pembunuhan terhadap Ujang Zainal masih didalami penyidik. Dengan penemuan ini, jumlah korban dari para tersangka kini berjumlah 11 orang, dengan 9 orang diantaranya meninggal dunia. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, hingga saat ini penyidik masih terus mencari kemungkinan masih adanya korban dan pelaku lain di balik pembunuhan berencana ini. Sementara ini kita dapati ada 9 korban yang meninggal dunia. Di luar juga ada anak-anak di bawah umur yang Bekasi selamat, dan termasuk informasi terakhir adanya Ujang Zainal ya yang melaporkan merasa medianya sama dengan menggunakan kopi ya, namun masih motif yang perlu didalami. Penyidik juga telah mengidentifikasi beberapa di luar TKP Bekasi dan juga Cianjur. Itu ada 2 makam, yang pertama atas nama Siti di Garut dan kemudian atas nama Halimah yang ada di Cililin, Bandung Barat. 2 dari 3 tersangka yakni Wawon dan Solihin alias Duloh kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya. Sementara tersangka Dedi Solehudin masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri. Untuk pelaku saat ini ada di Polda Metro terhadap pelaku Dede yang tadinya di rumah sakit umum dirawat, kemudian sejak adanya pengungkapan ini, penangkapan Duloh dan Wawon sudah dipindahkan ke Rumah Sakit Polri. Untuk mengenai kondisi kesehatannya nanti rilis berikutnya akan kami sampaikan. Yang jelas proses pemeriksaan maupun saksi dan pelaku itu harus dalam keadaan kondisi sehat. Untuk mengusut kasus ini, Polda Metro Jaya mengimbau kepada masyarakat yang menemukan kejanggalan selama berhubungan dengan para tersangka untuk segera melapor agar segera ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Dodi Subagio, MJN. Pemirsa, satu persatu fakta terkait dengan kasus pembunuhan berantai atau serial killer Wawon CS mulai terungkap. Tak hanya TKW dan kerabat dekat, para pelaku juga sempat diduga hendak membunuh tetangga mereka bernama Ujang Zainal. Lalu bagaimana Ujang bisa selamat dari maut? Sudah bergabung dari luar studio Ujang Zainal, kemudian Dadan Wandiansyah, keluarga Siti Fatimah, TKW yang juga diduga dibunuh Wawon CS, dan akan bergabung psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat malam Pak Ujang dan Pak Dadan. Selamat malam. Baik, salam sehat selalu Bapak-Bapak. Saya ingin ke Pak Ujang dulu. Pak Ujang, bisa diceritakan bagaimana awalnya kopi beracun ini bisa Anda dapatkan dan kapan Pak Ujang meminum kopi itu? Waktu itu
hari Jumat. Pas adzan maghrib, sholat maghrib. Sudah sholat maghrib, terus saya keluar lagi rumah. Pas lihat di atas etalase ada kopi. Ya, tapi kopi itu asalnya dari depan, katanya dipindahin sama istri saya. Gitu. Depan itu tepatnya di mana Pak Ujang? Di tempat pot bunga. Pot bunga di depan rumah Bapak gitu ya? Iya, iya. Terus dipindahin sama istri saya ke tempat itu, ke atas etalase. Ya. Dan setelah itu saya seduh. Pas diminum gitu kok beda rasanya begitu. Beda benar rasanya. Dicoba lagi satu kali lagi, benar beda rasanya. Pak Ujang sempat bertanya tidak kepada istri saat merasa ada yang aneh dari kopi itu? Kalau masalah itu enggak nanya sama istri. Iya, enggak nanya. Dikirain itu kopi dari warung, kan saya punya warung gitu kan. Iya. Dikirain itu kopi dari warung gitu kan, di atas etalase ada kopi gitu. Ya makanya saya seduh. Tapi kok ini rasanya beda gitu. Udah 2 kali diminum, saya buang. Ya udah saya buang. Terus dari situ saya masuk lagi rumah sambil nonton TV. Gak lama kemudian ini kepala pertama yang kena, sakit, muter kayaknya. Terus ke ini, ke tangan, ke kaki, ke badan ini, apa? Terus napasnya gitu, aduh, gak kuat. Baik, kemudian Pak Ujang langsung dibawa ke rumah sakit saat itu, Pak? Nah, kan waktu itu malam Sabtu ya kejadiannya. Sempat saya ke kamar mandi dulu gitu kan, tapi merasa nggak kuat gitu, balik lagi ke rumah. Terus udah itu langsung ke kamar, menjatuhkan diri gitu ya, badan ke kasur, kaki ke lantai gitu. Udah lama kemudian saya nggak ingat sama sekali, tahu-tahunya ada di rumah sakit. Baik, Pak Ujang, dari awal kan Bapak menceritakan begitu ya, bahwa sempat merasa aneh dari rasa kopi ini. Sekali minum, kemudian minum lagi yang kedua, ada yang berbeda dari rasa kopi yang biasanya. Kemudian Pak Ujang memutuskan untuk tidak minum lagi begitu ya, jadi hanya minum 2 kali saja. Tapi Pak Ujang sempat menaruh curiga tidak ketika melihat kopi itu? Kecurigaan belum ada waktu itu kan. Cuman istri saya melihat Bang Solihin itu mundar-mandir di depan rumah gitu. Mundar-mandir kan ini jalan gang gitu kan. Ya. Tak Solihin itu mundar-mandir gitu. Nah, saya belum punya curiga. Pas saya keluar dari rumah sakit, ada penggerebekan di sini. Nah dari situ saya menaruh curiga. Baik, baik. Tapi berapa jaraknya rumah Pak Ujang dengan Solihin? Dekat sih, berdempetan lah gitu. Ya berdempetan ya. 1 meter. Baik, tapi yang ditekankan oleh istrinya Pak Ujang bahwa Solihin memang mondar-mandir di hari itu gitu ya, di depan rumahnya Pak Ujang. Tapi apakah istri Pak Ujang melihat Solihin menaruh kopi di situ? Kalau masalah itunya tidak tahu. Nah, sesudah mundar-mandir gitu, kan ideanya nggak ada. Tapi tiba-tiba ada kopi gitu kan, ada kopi. Nah, kata tetangga saya, ini kopi takut ada yang jatuh, tolong disimpan gitu. Kata istri saya, dari tadi juga belum ada yang beli. Iya begitu bilangnya. Makanya
sama istri saya disimpan di atas etalase di luar. Gitu. Baik. Selanjutnya saya ingin ke Pak Dadan. Pak Dadan, mengapa keluarga ini sempat menduga bahwa Siti Fatimah menjadi korban pembunuhan Wawon CS? Apakah ada hal-hal yang janggal saat kematian dari Siti Fatimah? Oh, iya memang betul Mbak Vera. Bahwasanya di tahun 2021 kita kan mendapatkan informasi di media ada korban yang ciri-cirinya sama dengan pihak keluarga, sama persis dengan Siti, ditemukan meninggal di perairan Bali. Nah, dari cerita itu kan ada dibarengi dengan seorang ibu-ibu, Pak. Seorang ibu-ibu yang mengaku namanya waktu itu Noni, Ibu Noni. Nah, dari 2021 Februari ini kan pihak keluarga awalnya itu kan sudah merelakan bahwa ini sudah takdir gitu. Tetapi di seminggu kebelakangan ini kan ramai di media dan ada rilis dari Polda Metro Jaya, ada informasi bahwa ada beberapa pelaku yang sudah dibekuk oleh Polda Metro Jaya terkait pembunuhan berantai dengan modus penipuan. Dari beberapa informasi ini kan sudah disampaikan juga ada salah seorang korban yang bernama Siti dari asal Kabupaten Garut. Nah, dari situ kemudian kita juga berkomunikasi dengan temannya Siti yang baru pulang dari TKI dari Arab Saudi dan menjelaskan bahwa memang betul dari tahun 2018 sampai 2021 bahwa mereka itu berhubungan dengan yang namanya disebut-sebut itu sebagai Wawon CS itu. Berhubungan ini dalam hal apa? Apakah Siti ini termasuk orang yang menyerahkan uangnya kepada Wawon untuk diberikan cepat kaya, cepat sukses, iming-iming itu yang dijanjikan? Ya Mbak, sebetulnya kan gini, pihak keluarga dari awal kan tidak mengetahui bahwa ada hubungan antara almarhum dengan Wawon CS. Namun di kemudian hari, di minggu kemarin, kita kan dapat kabar dari temannya Siti yang sama-sama menjadi TKI di Arab Saudi. Nah, dari situ menjelaskan bahwa di tahun 2018 ada transaksi investasi terhadap yang atas nama Wawon CS itu, Pak. Berapa nominalnya, Pak Dadan? Nah, kalau yang almarhum Siti ini kan tidak jelas secara hitungan, cuman almarhum sendiri kan di Arabnya ini selama 5 tahun, Mbak. Selama tahun ini hanya memberikan atau mengirim kepada keluarganya ini dengan jumlah yang sangat kecil sekali. Sehingga berdasarkan perhitungan kalau misalnya honor di Arab Saudi ini kan sekitar 6 juta, 7 juta tergantung dolar. Berarti kalau 5 tahun kurang lebih di atas 200 jutaan ke atas, Mbak. Di atas 200 jutaan ke atas kalau diserahkan semuanya kepada Wawon CS gitu ya? Iya, karena keterangan temannya ini kan ini diserahkan secara bertahap, Pak. Dengan iming-iming akan diberikan bonus atau pengembalian yang banyak, katanya bisa membeli rumah dan bisa membeli tanah. Gitu. Jadi iming-imingnya adalah penggandaan uang. Baik, tapi saya juga ingin bertanya Pak Dadan, sebetulnya siapa yang mengajak Fatimah ke laut dan kapan tepatnya kejadian itu? Dijawab nanti usai jeda, kita lanjutkan perbincangan sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan perbincangan Pak Dadan. Jadi siapa yang mengajak Fatimah ke laut di saat Fatimah itu meninggal dunia dan kapan tepatnya kejadian itu, Pak? Kejadian ini kan tepatnya di pertengahan bulan Februari, Pak. Jadi waktu itu kan ada informasi yang bahwa ada yang namanya Siti asal Garut meninggal dunia di perairan Bali. Nah, kemudian dari pihak keluarga sudah meyakinkan kecocokan, kita berkoordinasi juga dengan pemerintah Kabupaten Garut untuk memastikan bahwa yang almarhum yang ada di berita itu memang betul-betul bagian daripada keluarga kami.
Nah, setelah dibuktikan ke sana, dibantu oleh dinas sosial dan di video, Pak, ternyata memang itu fix 100% bahwa almarhum itu betul-betul keluarga kami yang bernama Siti Fatimah itu. Nah, ketika ke sana, Pak, ternyata Siti itu didampingi oleh ibu-ibu yang mengaku dirinya bernama Noni. Nah, waktu itu si ibu itu mengaku bahwa beliau itu adalah mertuanya daripada Siti, almarhum Siti. Nah, padahal setahu keluarga bahwa Siti itu sebetulnya tidak ada proses pernikahan dengan anaknya si ibu, karena Siti ada di Arab Saudi, Pak, selama 5 tahun seperti itu. Nah, kemudian setelah ada pemulangan jenazah dan dikebumikan, pihak keluarga mendatangi si ibu yang mendampingi Siti waktu berangkat ke Bali itu, Pak. Nah, karena ada di KTP-nya kan, waktu di Bali ada KTP-nya itu yang si ibu. Tapi di KTP-nya itu atas namanya bukan Noni, Pak, tapi Suryati. Gitu. Suryati, salah satu istri dari Wawan? Pada waktu itu kan tidak tahu, Pak. Tapi kalau lihat di berita kan yang atas nama Noni ini yang diberitakan melakukan pembunuhan terhadap Siti ini kan meninggal juga. Tetapi pada tahun 2021 silam itu kan bahwa identitas yang mengantar itu atas namanya Suryati. Nah, ini juga ada kejanggalan bagi keluarga, Pak. Baik, masih ada kejanggalan. Tapi dengan masih didalaminya oleh pihak kepolisian, apakah keluarga ini rela makam Siti Fatimah akan dibongkar untuk dilakukan otopsi mendalam? Setelah dilakukan musyawarah dengan keluarga ini demi mengungkap seluruh kejadian-kejadian dan diperkirakan masih ada korban-korban yang lainnya dan ada pelaku yang terkait, maka keluarga merelakan untuk dilakukan pembongkaran untuk kepentingan otopsi pihak yang berwajib. Baik, jadi siap untuk dilakukan otopsi begitu ya ketika memang dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi. Baik, selanjutnya. Iya, Pak. Ya, besok kan dari pihak kepolisian sudah menghubungi pihak keluarga bahwa besok akan dilakukan pembongkaran, Mbak. Baik, selanjutnya saya ingin ke Pak Ujang. Pak Ujang, sebetulnya bagaimana hubungan Pak Ujang dengan Pak Solihin yang merupakan tetangga Bapak? Apakah Pak Ujang mempunyai masalah dengan Pak Solihin ini? Oh, kalau masalah itu nggak punya masalah, biasa-biasa aja. Tapi keterangan dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa Pak Ujang dianggap bermusuhan dengan Pak Solihin. Ini sama istri saya, sama istrinya Solihin gitu, waktu itu pas pernah bertengkar gitu. Kalau saya mah enggak. Jadi pihak istri justru ya? Iya. Baik, Pak Ujang, sebetulnya bagaimana keseharian Pak Solihin ini? Apa pekerjaannya? Kalau di rumah sehari-harinya dia sering ke masjid gitu, getol gitu, ibadahnya gitu, bagus gitu. Dan sepengetahuan saya dia jualan cincau gitu di Bekasi. Itu aja, ya. Iya. Tidak pernah mendengar bahwa Solihin ini juga bisa menggandakan uang bersama dengan temannya Wawan. Pernah tidak terdengar kabar seperti itu di daerah rumah Pak Ujang? Enggak, belum. Tidak pernah mendengar ya bahwa ada penggandaan uang, ada kemampuan untuk bisa membuat orang sukses kaya seperti itu, tidak tahu ya bahwa Solihin salah satunya. Tidak tahu. Tidak tahu. Baik, saya ingin ke Pak Dadan. Pak Dadan, kita memang masih menunggu begitu ya, pihak keluarga juga siap untuk dilakukan otopsi kepada jenazah dari Siti Fatimah. Lalu apa harapan keluarga terhadap pengusutan kasus ini, Pak Dadan? Kalau harapan keluarga, Pak, karena ini dari pelaku ini kan kelihatannya sangat sadis sekali ya, Pak. Ini saya harap dari pihak kepolisian ini dapat mengusut tuntas setuntas-tuntasnya.
Karena tadi juga kan sudah disampaikan, ini saya juga mencurigai masih banyak korban-korban yang belum ditemukan. Kemudian para pelaku yang belum diungkap juga. Saya berharap dengan keluarga bahwa pihak kepolisian itu mengganjar para pelaku dengan setimpal-timpalnya, Mbak. Karena ini kan urusannya sudah menghilangkan nyawa yang tidak berdosa. Seperti itu, Pak. Baik, terakhir Pak Ujang, apa harapannya terhadap pengusutan kasus ini? Terlebih Pak Ujang sempat juga ya meminum racun dari kopi saset yang ditemukan di depan rumah Pak Ujang itu. Kalau saya masih pengen beres aja gitu, cepat-cepat gitu, gimana caranya gitu. Jadi takutnya, takut ada lagi seperti saya gitu. Iya. Sangat meresahkan begitu ya, terutama bagi warga yang juga tinggal di kawasan tersebut. Baik, terima kasih Pak Ujang dan juga Pak Dadan sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.